Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, sholatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khairu khalqillah, amma ba'du. Teman-teman sekalian, ada satu idiom yang menurut saya cukup menarik, yang bunyinya kurang lebih seperti ini. Bila tidak ada persamaan pada agama-agama, maka kita tidak akan menyebutnya dengan nama yang sama, yaitu agama. Dan bila tidak ada perbedaan di antaranya, kita pun tidak akan menyebutnya dengan kata majmuk, yakni agama-agama. Seperti yang kita tahu, bahwa semua agama memiliki dan mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian, harmonitas kehidupan menjadi bersifat lintas agama. Akan tetapi, pembangunan harmonitas kehidupan tersebut seringkali didasarkan pada ikatan-ikatan primordial seperti politik, seperti budaya, etnis, dan lain sebagainya. Perwujudan harmonitas kehidupan yang didasarkan pada ikatan-ikatan tersebut, ikatan-ikatan yang bersifat primordialis, antroposentris semacam itu, seringkali bersifat semu dan amat sementara, bahkan dinilai sangat rentan. Sebab jika ada ketersinggungan antar kelompok, maka hal itu bisa sangat cepat memicu pemeluk agama menjadi kalut yang kemudian dihinggapi rasa permusuhan, rasa kebencian yang tidak jelas. Nah, jika jalan pikiran ini dapat diterima, maka kerukunan yang didasarkan ke langit atau kerukunan yang bersifat teologis menjadi sebuah kebutuhan atau bahkan sebuah keniscayaan bagi kita semua. Dasar konsep dan pengamalan atau aplikasi kerukunan antar anak manusia yang didasarkan pada ajaran-ajaran langit, pada pesan-pesan langit, itu yang kemudian kita sebut dengan teologi kerukunan. Islam sendiri sebagai agama samawi memiliki petunjuk yang sangat luar biasa, petunjuk yang sangat mengesankan terkait dengan teologi kerukunan ini. Maka dari sana kita mengenal istilah ukhuwah, istilah persaudaraan. Ada ukhuwah basyariyah, ada persaudaraan yang didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan. Ada ukhuwah islamiyah, persaudaraan yang didasarkan pada nilai-nilai keislaman. Juga ada ukhuwah watoniyah, persaudaraan yang didasarkan pada nilai-nilai kebangsaan dan tanah air. Teman-teman sekalian, sejak awal kehadirannya, Islam telah mengisyaratkan bahwa ide atau gagasan atau harapan mengenai satu agama untuk seluruh umat manusia itu merupakan harapan yang sangat tidak realistis. Oleh karenanya, Islam dengan segera memberikan petunjuk yang sangat jelas mengenai pluralistis ini. Sebagaimana kita bisa melihat dalam surah Yunus ayat 99, dikatakan bahwa walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Walau syaa rabbuka, andaikan Tuhanmu menghendaki, la'amana man fil ardi kulluhum jami'a, maka semua orang yang ada di bumi tak terkecuali, kulluhum jami'a tak terkecuali, pasti akan la'aman, pasti akan beriman. Afa anta tukrihun nasa, apakah kalian hendak memaksa, apakah kamu hendak memaksa orang-orang itu? Apakah kamu hendak memaksa manusia hatta yakunu mu'minin, sehingga mereka menjadi orang-orang yang beriman? Dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Kahfi misalnya, dikatakan wa qul haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakanlah wahai Muhammad bahwa al-haqqu min rabbikum, al-haq, kebenaran itu datangnya dari Tuhan. Faman syaa'a falyu'min, barang siapa yang menghendaki beriman, hendaklah ia beriman. Faman syaa'a falyakfur, dan barang siapa yang menghendaki kekafiran, biarlah ia kafir. Dan juga ada satu ayat lagi
barangkali ini yang paling sering kita dengar, la ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan pada agama. Qad tabayyana, sudah sangat jelas ar-rusydu minal ghayy, perbedaan antara yang benar dengan yang salah, antara jalan kebenaran dengan jalan yang sesat. Mengenai ayat-ayat di atas, kemudian Abdullah Yusuf Ali mengemukakan pendapatnya bahwasanya pemaksaan itu bertentangan dengan agama. Sebab yang pertama, religion depends upon faith and will. Agama itu tergantung pada iman dan kemauan, tergantung pada keyakinan, iman dan kemauan. Dan semua itu tak akan ada artinya bila didesak dan ditempuh melalui jalan kekerasan. Yang kedua, di sana ada truth and error have been so clearly. Kebenaran dan kesesatan, antara yang benar dan yang salah itu sudah sedemikian jelas, dalam kurung perbedaannya. Terus yang ketiga, perlindungan Allah, pertolongan Allah itu bersifat kontinu atau berkesinambungan, dan hendaknya kita semua selalu memohon kepadanya untuk dikeluarkan dari lembah kegelapan, yukhrijuhum minadh-dhulumat, dari lembah kegelapan ilan nur, menuju cahaya yang terang. Lebih jauh lagi, beliau Yusuf Ali mengatakan bahwa seorang mukmin atau seorang yang beriman itu tidak boleh marah ketika berhadapan dengan orang yang tidak beriman. Lebih-lebih dia harus mampu menahan diri atau imsak, mengontrol diri agar tidak tergoda untuk melakukan hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang bersifat kekerasan. Seperti misalnya memaksakan iman kepada orang lain dengan paksaan fisik misalnya, atau dengan paksaan yang lain, misalnya dengan tekanan sosial, membujuk orang lain dengan harta dan kedudukan, atau dengan cara-cara manipulatif lainnya. Iman yang ditekankan atau iman yang berdasarkan pemaksaan itu bukanlah sebuah iman. Mereka mesti berusaha melalui atau berusaha dengan segenap jiwa mereka, yang mana usaha tersebut diharapkan mampu memberinya kesadaran penuh bahwa Tuhanlah yang menentukan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Begitulah kitab suci Al-Quran sejak awal telah mengantisipasi terjadinya pemaksaan dalam hal keyakinan atau agama dengan berbagai bentuknya, dan menyebutnya sebagai sesuatu yang justru bertentangan atau kontradiktif dengan hakikat agama itu sendiri. Sejalan dengan petunjuk agama mengenai cara menyikapi pluralitas ini, kemudian di sana kita bisa jumpai, bisa kita dapati gagasan-gagasan atau ide-ide yang muncul dari banyak sekali tokoh agama-agama di dunia yang telah menyadari secara mendalam pentingnya kesadaran, pentingnya pemahaman mengenai komitmen kerukunan ini sebagai bagian dari misi suci setiap agama. Misalnya kita bisa menemukan usaha untuk mencari titik temu agama-agama yang dilakukan oleh para tokoh perennialis. Sebut saja misalnya di sana ada Fridtjof Schwann. Beliau ini seorang filsuf muslim, seorang cendekiawan muslim, seorang mistikus, seorang seniman juga, dan masih banyak gelar-gelar lain yang disematkan dalam pada nama besar beliau. Sejak usia 16 tahun beliau ini sudah membaca karya-karya Guinon, karya-karya Plato, karya-karya filsuf-filsuf besar yang lainnya, dan beliau ini seorang bisa dikatakan seorang pengembara. Artinya beliau dalam mencari dirinya sendiri, dalam tanda kutip, itu melintasi banyak negara, menuju banyak negara, bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan banyak sekali tokoh agama-agama seperti Hindu, Buddha, Yahudi, Nasrani, dan lain sebagainya. Hingga pada suatu saat beliau menemukan muaranya, menemukan muara pencariannya itu ketika bertemu dengan seorang mursyid Thariqah Syadziliyah
beliau melakukan perbincangan atau pembicaraan yang sangat intens dengan beliau, seorang mursyid tersebut, dan kemudian akhirnya beliau memeluk Islam dan dibaiat dalam Thariqah Syadziliyah, dan oleh gurunya, oleh mursyid tersebut, beliau diberi nama dengan Muhammad Isa Nuruddin Ahmad, atau yang kita kenal sebagai Syekh Isa Nuruddin Ahmad. Beliau secara serius melakukan atau berusaha untuk mencari titik temu agama-agama pada tingkat atau pada tataran batin, pada tataran esoteris. Hal ini bisa kita lihat misalnya dalam beberapa karya beliau, misalnya dalam The Transcendent Unity of Religions. Di sana juga ada Islam and the Perennial Philosophy, yang bahkan kata salah satu murid beliau yang sangat terkenal dalam dunia Islam hari ini yaitu Syekh Hussein Nasr, gagasan-gagasan beliau ini tidak mudah atau tidak serta-merta mampu dipahami, tidak mudah untuk dijangkau kecuali hanya orang-orang yang terpilih saja. Dan hal itu banyak yang mengakui. Begitulah tokoh-tokoh dunia atau banyak dari beliau-beliau ini yang telah mencoba mencari titik temu agama-agama dalam usaha menciptakan kehidupan yang harmonis. Ibarat sebuah sungai yang mengaliri sebuah tanah yang tandus, yang di dalamnya tidak hanya orang yang beragama saja, namun juga orang yang tidak beragama mampu menikmati kesejahteraan atau mampu menikmati gagasan-gagasan yang memang tujuannya adalah kemanusiaan, kerukunan atas nama manusia. Dunia memang tidak dapat mengharapkan satu agama untuk seluruh umat manusia. Akan tetapi, dan ini yang perlu digarisbawahi, yaitu dunia sangat membutuhkan satu etika. Dan barangkali inilah salah satu logika yang mendasari perumusan hasil akhir dari konferensi parlemen agama-agama sedunia yang diadakan di Amerika Serikat pada tahun 93 dalam deklarasi yang disebut dengan Global Ethic atau etika global. Dan diharapkan etika ini dapat menjadi payung atau mampu memayungi semua umat manusia dalam kelangsungan hidupnya. Mungkin demikian, semoga kita semua selalu diberikan kesadaran tentang pentingnya menjaga nilai-nilai persaudaraan, baik itu ukhuwah basyariah, ukhuwah islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan lain sebagainya. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.